Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MSen 1 Kota Banda Aceh. MSen 1 Kota Banda Aceh yang terletak di Jalan Pocut Barin nomor 114, Kampung Keramat, Kuta Alam, Banda Aceh. Saya sedang berada di pintu gerbang masuk MSen 1 Banda Aceh. Ini adalah gerbang utama. Di tempat saya berdiri ini, di belakang saya, di sana ada dipajangkan beberapa data madrasah. Di sana ada struktur organisasi, ada visi, misi, dan tujuan madrasah, ada program pengembangan madrasah, ada tata tertib siswa, ada sejarah MSen 1 Banda Aceh, kemudian ada peraturan akademik, ada kode etik guru dan standar operasional prosedur, kemudian ada juga di sana rencana kegiatan dan anggaran madrasah. Semua ini kita pajang di pintu gerbang utama dengan harapan semua masyarakat dapat mengakses informasi yang ada di MSen 1 Banda Aceh. Saya berdiri saat ini adalah lapangan olahraga bagi siswi MSen 1 Banda Aceh. Kemudian di belakang saya ada panggung yang kita beri nama panggung kreativitas siswa. Panggung ini digunakan untuk menampilkan pagelaran seni dan kreasi anak-anak. Dan ini sering kita manfaatkan pada pagi Sabtu, di mana pada pagi itu kita melaksanakan kegiatan yang kita sebut dengan pensi, yaitu pentas seni bagi siswa-siswi dengan berbagai bakat dan minat mereka. Sekarang saya sedang berada di ruang pengajaran. Ruangan ini merupakan tempat di mana para wakil kepala madrasah duduk di sini untuk melaksanakan berbagai aktivitas dan menyelesaikan tugas-tugas mereka, baik dalam menyusun perencanaan kegiatan maupun kegiatan persiapan-persiapan yang lain. Terlihat di sini ada beberapa staf yang sedang bertugas melakukan kegiatan. Di antara mereka di sini ada wakil kepala bidang humas, ada staf kesiswaan dan staf bidang akademik. Sekarang saya sedang berada di ruang guru, di mana MSen 1 Banda Aceh memiliki 2 ruangan yang ditempati guru. Ini kebetulan saya sedang berada di ruang guru A. Di ruangan ini ada lebih kurang 28 guru menempati ruangan ini, dan sekarang ada sebagian di antara mereka sedang melakukan aktivitas berupa persiapan pembelajaran yang insya Allah mungkin nanti akan disampaikan materi itu kepada para siswanya. Inilah aktivitas guru-guru di saat mereka tidak ada jam tatap muka di ruangan. Mereka siap di ruang guru untuk mempersiapkan materi-materi pembelajaran, baik itu berkenaan dengan pembuatan media pembelajaran, juga kegiatan-kegiatan pemeriksaan tugas siswa. Saya berada di ruang perpustakaan MSen 1 Banda Aceh. Terlihat di sini seorang petugas sedang melakukan otomasi peminjaman. Kemudian juga ada sejumlah siswa yang sedang melakukan aktivitas di perpustakaan ini. Sebagian dari mereka sedang memilih-milih buku, sebagian yang lain sedang membaca, mencari informasi-informasi sesuai dengan arahan dari guru mereka. Ini adalah ruangan multimedia milik MSen 1 Banda Aceh. Ruangan ini dimanfaatkan oleh guru dan siswa untuk melakukan kegiatan pembelajaran, baik yang berkenaan dengan pengembangan bahasa maupun pengembangan IT. Ini
adalah ruang lab komputer MSN 1 Banda Aceh. Disinilah kegiatan baik ujian, UNBK, ANBK, dan semua aktivitas yang berkenaan dengan penggunaan komputer ini dipusatkan di sini. Sekarang saya sedang berada di ruang lab IPA MSN 1 Banda Aceh. Di tempat inilah para siswa dan siswi MSN 1 Banda Aceh melakukan berbagai pengujian. Ini adalah ruang tata usaha. Di sini adalah pusat administrasi madrasah. Di sini ada operator emis, ada operator simpatika, juga ada operator keuangan. Disinilah semua administrasi MSN 1 Banda Aceh diolah, diproses, dan didokumentasikan. Ini adalah panggung mini yang ada di dalam komplek MSN 1 Banda Aceh, di mana panggung ini dimanfaatkan oleh siswa untuk melakukan latihan-latihan, baik latihan nari maupun latihan yang lain. Ya. Mereka senantiasa memanfaatkan tempat ini untuk berlatih. Ini persis di belakang saya berdiri adalah ruang musola Al-Ikhlas milik MSN 1 Banda Aceh. Musola ini dipergunakan siswa untuk melaksanakan kegiatan sholat duha, kajian, juga sholat duhur berjamaah. Ini adalah salah satu kantin yang ada di MSN 1 Banda Aceh. Ini adalah kantin Toserba, di mana kantin ini menyediakan berbagai kebutuhan anak-anak, baik pulpen, buku, juga fotokopi di saat mereka membutuhkan bahan yang harus difotokopi. Di samping itu, kantin ini juga menyediakan makanan-makanan ringan sebagai tempat jajan bagi siswa-siswi MSN 1 Banda Aceh. Ini juga merupakan kantin utama di MSN 1 Banda Aceh. Terlihat di sini ada sejumlah bahan makanan, ada juga tempat minuman, dan ini semuanya diperuntukkan untuk siswa-siswi MSN 1 Banda Aceh. Persis di belakang saya berdiri ini adalah toilet pria yang peruntukannya adalah siswa laki-laki MSN 1 Banda Aceh. Sekarang saya sedang berada di ruang UKS. Ruang ini adalah tempat di mana bila ada siswa-siswi MSN 1 Banda Aceh yang kurang sehat, yang sakit saat mengikuti proses pembelajaran, maka akan dibawa kemari, dan di sini nanti akan dilayani oleh petugas. Seperti yang terlihat di belakang saya ini adalah salah satu petugas UKS MSN 1 Banda Aceh. Ini adalah petugas UKS yang sedang melakukan pemeriksaan tensi darah dari salah seorang guru yang ada di MSN 1 Banda Aceh. Sekarang saya sedang berada di ruang bimbingan konseling. Di belakang saya ada guru BK yang sedang bertugas, didampingi oleh beberapa mahasiswa yang sedang melaksanakan PPL di MSN 1 Banda Aceh. Mereka merupakan mahasiswi dari program bimbingan konseling UIN Araniri. Ya, di belakang saya ini ada ruang untuk guru pendamping di MSN 1 Banda Aceh. Gedung ini dibangun oleh komite khusus diperuntukkan kepada guru pendamping yang setiap hari mendampingi siswa di dalam kelas. Sekarang saya sedang berada di ruang komite madrasah. Di ruangan inilah ketua komite beserta para pengurusnya setiap hari secara bergantian hadir untuk melihat, memantau perkembangan madrasah terhadap proses pembelajaran, juga memantau kegiatan serta aktivitas siswa di MSN 1 Banda Aceh.
Ini adalah ruang Kepala Madrasah MSN 1 Banda Aceh. Di ruang Kepala Madrasah ini tersedia fasilitas monitor CCTV. Di monitor inilah Kepala Madrasah bisa melihat, memantau guru dan siswa saat proses pembelajaran. Kemudian juga kejadian-kejadian yang lain di luar sana bisa kita lihat di sini. Nah, kita bisa melihat bagaimana guru pendamping sedang melakukan pendampingan kepada para siswa-siswi. Guru pendamping hadir di tengah-tengah mereka untuk membantu mereka pada proses pembelajaran yang sedang berlangsung, di mana guru pendamping terlibat aktif di sana, memandu, membimbing, dan mengarahkan siswa untuk fokus kepada materi yang sedang dijelaskan oleh guru yang sedang mengajar di dalam kelas. Di kolaborasi antara guru yang mengajar dengan guru pendamping yang ada dalam ruang kelas, ini memberikan efek yang sangat positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung di dalam ruang belajar ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mayang, pendamping kelas 94, di mana guru pendamping sangatlah berperan penting di dalam proses pembelajaran. Guru pendamping berhadir di sekolah ini mulai pukul 7.30 WIB untuk mengarahkan siswa mengaji. Kemudian pukul 8 siswa mulai belajar dengan guru, dan guru pendamping di sini mengarahkan pembelajaran, misalnya membantu guru, misalnya dengan cara membuka infokus, menghidupkan infokus. Kemudian guru pendamping juga mengarahkan siswa agar siswa tetap fokus belajar. Pendamping selalu memberi informasi kepada siswa kepada orang tua siswa, agar orang tua siswa tahu bagaimana perkembangan siswa di dalam kelas. Selain itu, guru pendamping juga mendampingi siswa dalam berbagai masalah. Misalnya jika siswa ada masalah, maka guru pendamping akan mendampingi siswa mencari solusi, dan apabila tidak dapat solusi maka dikerahkan ke wali kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Sulasri, pengajar guru bahasa Inggris di MTSN Model Banda Aceh. Kami selaku guru bahasa Inggris sangat merasa terbantu dengan adanya guru pendamping di kelas, karena mereka bisa membantu kami dalam menghandle kelas, mengatur anak siswa, dan juga mempersiapkan segala kebutuhan siswa yang kadang-kadang ada yang tertinggal ataupun terlupakan oleh anak-anak. Peran guru pendamping di sini sangat membantu para guru-guru dalam proses belajar mengajar, khususnya pelajaran bahasa Inggris seperti yang saya ajarkan, karena kami lebih banyak belajar dalam berkelompok ataupun berpasangan. Sekarang saya sedang berada di ruang lobi MSN 1 Banda Aceh, di mana di tempat ini ada meja guru piket, dan di belakang saya sekarang ada para mahasiswa yang sedang melaksanakan praktek pengalaman lapangan atau magang dari kampus UIN Araniri. Mereka ditugaskan oleh kampus untuk melaksanakan kegiatan praktek lapangan sebagai wujud bentuk kerjasama antara pihak MSN 1 Banda Aceh dengan kampus UIN Araniri. Kegiatan kerjasama ini bukan hanya sebatas penempatan mahasiswa PPL semata, tapi juga berbagai kegiatan yang lain, termasuk pada kegiatan riset, kegiatan pembinaan olimpiade, pembinaan bahasa, juga pembinaan kegiatan keagamaan lainnya. Ini adalah bukti bahwa MSN 1 Banda Aceh telah menjalin kerjasama dengan pihak kampus. Ini bisa kita wujudkan ya, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, dalam hal inilah kami hadir ke kampus menjadi jantung hati masyarakat Aceh ini
untuk mendapatkan ya pendampingan tersebut. Di samping itu juga kita sudah membuka kelas bahasa sekarang. Bahkan kawan-kawan mendorong kita untuk membuka kelas bilingual, ya, kelas bilingual. Tapi untuk mengajarkan bahasa Inggris, mengajarkan bahasa Arab, mungkin kita punya tenaga untuk mengajarkan itu. Tapi dikala mengajarkan matematika harus menggunakan bahasa asing, mengajarkan IPA menggunakan bahasa asing, mengajarkan ya pelajaran-pelajaran umum lainnya harus menggunakan bahasa asing, karena ini yang kita harapkan proses pembelajaran di kelas bilingual ini semua menggunakan bahasa asing ini ya. Bisnya kami ingin berlama-lama dengan Bapak dan tim, tetapi mungkin karena waktu dan Bapak juga ada kegiatan lain mungkin di sekolah ditunggu oleh apakah siswa, guru atau pihak sekolah. Nah, untuk itu berkaitan dengan apa yang sudah kita bahas ini, tentu nanti kita akan berkomunikasi, apakah masing-masing prodi ini langsung akan berkomunikasi terkait dengan MOE yang akan kita buat. Begitu juga untuk fakultas, memungkinkan juga kita buat MOE yang pertama dengan fakultas, kemudian dengan masing-masing prodi. Dari 13 atau 14 prodi tersebut, itu yang mana nanti yang akan menjalin MOE dengan MTS 1 Kota Banda Aceh, itu akan kita bahas lebih lanjut dan akan kita lakukan penandatanganan MOE tersebut. Tentunya mungkin Pak Dekan nanti akan dikoordinir oleh Bapak Wakil Dekan 3 yang memang nomor kontaknya sudah saya berikan ke Pak Junaidi, begitu juga nomor Pak Junaidi itu sudah saya berikan ke Bapak Wakil Dekan 3. Salam dari beliau Pak, karena beliau juga sedang dalam perjalanan kembali ke Banda Aceh. Baik Bapak Ibu sekalian, kita berdoa bersama supaya apa yang sudah kita bahas hari ini itu segera terwujud. Walaupun memang selama ini sudah ada beberapa program-program itu yang memang terlibat dua lembaga ini, MCN dan Tarbiyah, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rusdi dan Bapak Ibu yang lainnya. Mungkin nanti Ibu Haryana bisa membantu dalam hal robotik yang memang juga menjadi salah satu program unggulan itu di MCN 1 Kota Banda Aceh. Mungkin Ibu bisa berkomunikasi lebih lanjut nanti. Ini juga sangat penting. MCN 1 sudah mengharumkan nama Aceh itu di tingkat provinsi, memperoleh medali kalau tidak salah ya, untuk yang robotik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Ilfona. Saya mahasiswa dari UIN Araniri. Baik, perkenalkan nama saya Diana Kartika. Saya dari Universitas Syah Kuala. Selama kami PPL di sini, kami merasa sangat senang dan sangat dihormati oleh siswa-siswa yang ada di kelas, dan guru-gurunya juga sangat familiar terhadap kami, dan respon guru-guru di sini pun sangat baik. Kemudian siswa di sini juga sangat aktif dan membuat kami untuk lebih semangat mengobservasi di sekolah MCN 1 Banda Aceh. Kelas Olimpiade ini adalah kelas khusus, kelas unggulan yang dibuat oleh MCN 1 Banda Aceh, di mana siswa-siswa yang menempati ruang ini adalah mereka-mereka yang memiliki kemampuan di bidang matematika dan IPA terpadu. Mereka diajarkan secara intensif, bahkan ditambah jam lebih pada materi matematika dan IPA. Mereka disiapkan untuk siap berkompetisi, baik kompetisi yang dilaksanakan oleh lembaga-lembaga di luar Kementerian Agama maupun kompetisi yang dibuat oleh Kementerian Agama itu sendiri, seperti KSM, juga KSN, dan kompetisi-kompetisi lainnya. Ruang di mana saya berada sekarang ini adalah ruang kelas yang diperuntukkan untuk kelas bahasa. Kelas bahasa ini sendiri merupakan kelas unggulan yang ada di MCN 1 Banda Aceh, di mana stressing bahasanya di situ pada dua penguasaan bahasa asing, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Nah, anak-anak yang berada di kelas ini, mereka yang memiliki kompetensi di bidang kemampuan berbahasa, baik secara lisan maupun secara tulisan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am the assistant teacher of class 7-2 as the class Bahasa English, especially in English language in MSN 1 Model Banda Aceh. In teaching learning process, all the students and the teacher also speak English, using English as a primary language in teaching learning process. And then, for example, in physics, biology, and also math, and all the materials and the subject that used in teaching learning process are in English. And this is the students of the class 7-2, Nayara Ashafa. Can you please explain and can you please introduce yourself, Shafa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Nayara Ashafa and I am one of the student in class 7-2 as the Bahasa class. And here I like to speak English with my friends and also the teachers, and also the subject use the language English. Okay, thank you, Shafa. How do you feel to be the part of this class? I feel amazing to be a part of this class as I can speak my English really well to my friends and also my teachers, and I can communicate with them using English. Thank you very much, Shafa. Okay, that's all for us. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.